Fast FM Magelang. Selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Bagaimana nih, sudah sholat duhur kan? Seger rasanya ya. Oke, lebih seger lagi kalau di siang ini ada stay tune di 90.1 Fast FM. Karena ada dialog spesial bersama Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bakal menyapa Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Adapun untuk keluarga Fast yang akan bertanya bersama narasumber kami, Anda bisa menghubungi di WhatsApp 0815-787-9640. Oh ya, untuk hari ini kita akan mengangkat tema persiapan Nataru dan juga fokus pembangunan Jawa Tengah 2023. Siang ini sudah hadir di studio kami bersama Dr. Andes Haji Sunarno. Kita sapa terlebih dahulu, beliau adalah Komisi A. Assalamualaikum Pak Narno. Waalaikumsalam Mas Dimas. Ya, apa kabar nih Pak Narno? Alhamdulillah baik Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan kondisi sehat itu merupakan Iya. anugerah ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Sibuk apa ini Pak Narno? Wah iya ini ya apa namanya mengikuti Piala Dunia ya. Oh, Piala Dunia ya. Sibuk ngitung-ngitung skor gitu. Iya, ini saya berdua dengan Pak Godas ini apa namanya insan sepak bola. Insan sepak bola ya. Tim kesayangannya menang atau enggak Wah, kemarin? saya kalah ya. Waduh, di awal Brasil berarti ya. kemarin. Brasil saya harapkan tapi kalah di penalti ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Begitulah ya bola ya Pak ya. Bulat Iya. ya. Kadang-kadang menang, kadang kalah biasa. Iya. Oke. Selamat datang Pak Narno. Selamat datang. Mas. Ya, keluarga Fas selain bersama Bapak Sunarno, di siang ini kita juga akan ditemani dengan Bapak Sukardiono dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Gudres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dimas, Mbak Vina, keluarga Fast FM. Semoga selalu dikaruniai kesehatan, Amin. sehat lahir, sehat batin, Ya. dan sehat finansial. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tim kuda hita saya menang. Wah, Maroko, Maroko ya Pak ya. Oke. tim kuda hitam. Tim kuda hitam ya. Kadang-kadang nggak diperhitungkan Pak ya. Tapi luar biasa ya. Sibuk apa lagi nih Pak Gudres? Sosialisasi ke bawah, Mas. Ke bawah ya. Oh, waduh. Persiapan ngawal beliaunya Bapak Haji Sunarno. Oke, ya keluarga Fas, dialog spesial kami bersama Kominfo Provinsi Jawa Tengah bisa Anda simak pula di radiofastfm.com melalui live streaming kami ya. Dan sebentar untuk Anda jangan lupa Dimas informasikan nih kegiatan ini kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan informasi tentang Jawa Tengah. Anda bisa melalui media sosial menyimaknya di dinaskominfoprof.jateng. Ada juga di Twitternya @kominfo.jateng, kemudian di Instagram @kominfo.jateng, kemudian di Facebook @diskominfo.jateng. Untuk website Anda bisa kunjungi di diskominfo.jatengprof.go.id. Sementara untuk YouTube, jangan lupa untuk Anda klik Kominfo Jateng. Nah, terkait dengan tema kita di siang ini, persiapan Nataru dan juga fokus pembangunan Jawa Tengah 2023. Dimas mau nanya nih, setelah berbagai pembatasan karena adanya pandemi COVID-19 ini Pak Narno, di tahun 2022 perjalanan dan juga berbagai kegiatan sudah kembali normal, alhamdulillah ya. Terlihat geliat wisata, geliat dari mobilitas masyarakat ini sudah cukup banyak sekali. Nah, bagaimana menurut Bapak melihat kondisi masyarakat saat ini menjelang libur Nataru ini, Pak? Baik, ya senang ya, Ya. melihat aktivitas masyarakat yang sudah begitu antusias ya, kembali dalam kondisi normal lagi. Ya. Namun saya perlu mengingatkan bahwa sekarang ini laju COVID ini belum berhenti. Iya. masih terjadi pada penyebarannya hampir 10.000 ya. Ya apa namanya? Peningkatan kasusnya. Iya, ada tingkat kasusnya. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil keputusan yang jelas tidak melarang untuk bepergian. Iya. Masyarakat boleh kemana saja. Namun juga agar tadi tidak laju perkembangannya COVID tidak seperti yang kemarin kita punya pengalaman yang cukup waktu Delta itu ya. Iya. Ya. Jadi oleh karena
tetap menekan laju itu. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan instruksi baru, yaitu tentang pembatasan PPKM. Pembatasan Ya. yaitu dimulai tanggal 6 Desember sampai 9 Januari. Itu diberikan untuk Jawa dan Bali. Di luar Jawa juga ada, tapi ini kita berpihak Jawa dan Bali. Agar apa? Agar bisa mengendalikan. Boleh berbagaimana tapi tetap terkendali. Gitu. Jadi oleh karena itu kami terus memantau dari hari ke hari. Ya. Apalagi kita ini kan apa ya, sudah diperingatkan ya kemarin sebelum terjadi bencana alam. Terjadi bencana alam di Cianjur dan terus ada di mana? Lumajang, Ya. kemudian terakhir di Sukabumi atau mana? Itu BMKG sebenarnya sudah memperingatkan untuk waspada. Waspada. Ternyata betul. Nah ini Dinas Kesehatan khususnya COVID juga sudah memperingatkan bahwa masih ada penyebaran atau tumbuh peningkatan tadi virus corona tadi 10.000. Ini harus waspada. Oke. Jadi itu aja. Tidak kita sikapi yang tidak berlebihan, tapi juga tetap waspada. Tetap waspada gitu ya. Oke, Itu. baik. Terima kasih Pak Narno. Ya, pesan dari Pak Narno, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, jangan terlalu panik, tetapi tetap waspada begitu. Nah, seperti apa juga untuk Pak Godres ini menyikapi bahwasanya kondisi masyarakat menjelang Nataru ini? Sepakat dengan apa yang tadi dijabarkan Bapak Haji Sunarno. COVID ini masih ada, kita proporsional. Kegiatan geliat apapun di masyarakat sekarang sudah normal, tapi kita ya jangan abai. Kadang-kadang ada ya nonton yang televisi kayak saat semalam di Jogja itu kan ya kerumunan yang luar biasa. Ada apa itu di Jogja itu? Sekarang udah bergeser ke Solo Pak, kerumunannya. Tadi kalau Pak Narno PPKM Jawa Bali, kalau Jogja itu kan nggak masuk Jawa jadi bebas. Oh gitu. Iya. Ya masyarakat memang begitu antusias menyambut tahun baru, juga hari Natal bagi sahabat-sahabat kita yang beragama Nasrani. Itu kan hari-hari yang ditunggu dari tahun ke tahun, dan itu siklus tahunan yang selalu akan terulang dalam konotasi baik. Oke. Fitri, tahun baru, Natal itu kan ditunggu-tunggu masyarakat kita. Iya. Kalau kita mensikapinya jangan berlebih. Walau ini sudah bebas, apalagi sekarang ini geliat ekonomi kan mulai membaik. Dari UMKM kita lihat pasar tradisional sudah bagus. Iya. Yang seneng lagi itu kalau melihat anak-anak sekolah sudah berseragam berangkat kembali dengan senyum dan tawanya. Ini kan pertanda geliat ekonomi sudah baik. Tapi ya itu kita jangan abe, tapi jangan ketakutan. Oke. Normal saja kan. Begitu, baik. Terima kasih Pak Sukardiono ya. Dan untuk keluarga Fas yang baru saja mendengarkan di 90.1 Fasa FM, saat ini sedang mendengarkan dialog spesial bersama Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A. Ada Bapak Sukardiono dan juga Dr. Andes Haji Sunarno. Tema kita di siang ini mengangkat tema persiapan Nataru dan juga fokus pembangunan Jawa Tengah 2023. Nah, kira-kira Pak Narno, seperti apa kesiapan Pemprov Jawa Tengah ini, khususnya menghadapi mudik Nataru tahun 2022 ini, dan apa saja yang perlu disiapkan sebenarnya? Ya, baik. Dari prediksi Dinas Perhubungan, tahun ini diperkirakan ada peningkatan dibandingkan tahun lalu itu sekitar 7% yang akan mudik. Bisa dibayangkan 7% itu ya kurang lebih 60 juta lebih yang akan mudik. Ya. Oleh karena itu perlu disiapkan hal-hal yang apa ya, yang perlu agar masyarakat terutama pemudik ini bisa nyaman dalam
kegiatan mudiknya itu, yang antara lain ya sarana prasarana jalan ini harus disiapkan oleh pemerintah, Oke. diatur, kemudian ya kalau perlu diperbaiki, dan nampaknya sudah. Begitu Pak. Ya. Tapi masih banyak lubang tuh Pak. Oh iya ada, ini mungkin belum ya, tapi hari-hari ini akan dikebut. Oh, akan dikebut ya. Kami memantau di beberapa ruas jalan, Oke. terutama ini kita di khususnya Pulau Jawa kan 3 ada jalur utama ya, jalur Pantura, Ya. kemudian jalur Dandes sama ya, kemudian jalur tengah lah. Kemudian kita punya satu lagi jalur lintas selatan-selatan, JLSS ya. JLS ya, yang di sepanjang pantai selatan. Ini juga sedang dipersiapkan, sehingga nanti masyarakat tinggal bisa memilih mau lewat kemana, lewat mana. Tapi pada umumnya kondisi jalan 3 jalur di pantai, di Pulau Jawa ini sudah dalam kondisi baik, jadi bisa dilewati. Yang kedua, perlu ada persiapan pengaturan sejak awal, atau bahkan sudah ya, untuk bupati dan wali kota, khususnya yang menjadi tujuan utama para pemudik nanti, untuk bisa mempersiapkan pengaturan khususnya di daerah destinasi pariwisata. Ya di sana akan ada penumpukan massa nanti, karena mereka kan libur ya. Libur itu pasti wisata pasti. Itu mau tidak mau dia akan menikmati liburan tahun baru, Natal ini untuk dimakan untuk liburan. Nah, oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang kesiapannya, dan lebih khusus lagi pada para pengelola wisata-wisata. Ini harus betul-betul keselamatannya, kesehatannya harus betul-betul dibersihkan dengan baik, agar ya pemerintah kan tugasnya melayani ya, ya kita harus melayani dengan baik. Saya kira 2 hal pokok itu yang dibersihkan, di samping juga kalau perlu di tempat-tempat tertentu didirikan pos keamanan, agar mereka pemudik itu bisa cepat, atau kemudian juga puskesmas yang ada di daerah-daerah untuk lebih siap lagi. Jadi ketika nanti ada sesuatu bisa sekali mengambil tindakan yang tepat. Begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Narno. Dan seperti apa tanggapan dari Pak Godres terkait dengan kesiapan Pemprov Jawa Tengah menghadapi mudik Nataru, dan juga apa yang perlu disiapkan? Akan dijawab sesaat lagi setelah break berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda. Selamat siang keluarga FAS, dialog spesial bersama Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan narasumber anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masih Anda dengarkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama dengan Dr. Andes Haji Sunarno dari Komisi A, dan juga Bapak Sukardiono dari Komisi A. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Ikuti informasi tentang Jawa Tengah, keluarga FAS melalui media sosial dan juga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah melalui Twitter @kominfo_jtg, kemudian untuk Instagram @kominfo.jateng, kemudian untuk Facebook @diskominfo.jateng. Website Anda bisa kunjungi di diskominfo.jatengprof.go.id. Sementara untuk YouTube Kominfo Jateng. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pesan dari Bapak Sunarno, apa yang perlu disiapkan dari Pemprov Jawa Tengah menghadapi mudik Nataru tahun 2022. Menurut Pak Godres ini, apakah Pemprov juga sudah siap menghadapi mudik Nataru tahun 2022? Meskipun mudik Nataru ini beda dengan mudik Lebaran ya Pak ya? Betul Mas Dimas. Pemprov sendiri sudah melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita dengar kata mudik itu kan langsung kita terlintas tentang jalan raya dan penerangan. Begitu ya. Nah, ini Pemprov Jateng itu sudah
dari bulan Juni ke sini itu sudah melakukan perbaikan ruas jalan, baik yang jalan provinsi maupun kalau yang kabupaten ya tanggung jawab ruas jalan kabupaten. Tapi di sini bukan bangun mesti Mas, tapi perbaikan. Perbaikan ruas jalan yang akan dilintasi para pemudik. Juga perlu adanya kerjasama antar dinas, yang utama yaitu dinas kesehatan, perhubungan, TNI, Polri, juga Satpol PP, nyangkut tentang keamanan dan kenyamanan para jalan kaki. Kalau dinas DPU kan sudah melakukan perbaikan infrastruktur. Nah, ini dinas-dinas yang terkait untuk dari sisi keamanan para pemudik itu dinas kesehatan, dinas perhubungan, TNI, Polri, Satpol PP perlu bersinergi, dan juga perlu adanya rest area untuk para pemudik. Mudik Nataru itu kan berulang dari tahun ke tahun, yang itu merupakan momen yang ditunggu-tunggu, utamanya bagi para perantau dan yang beragama Nasrani. Apalagi sekarang sudah semi bebas pandemi, dalam artian kita sudah tidak dibatasi dengan dibatasi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti waktu pandemi. Ini menurut saya hal yang positif. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang di rantau mudik dengan lancar, selamat, dan bawa oleh-oleh dan bawa uang, kan gitu. Jadi pulang mudik ini tambah belanja, misalnya yang Magelang ya pada belanja di Magelang, menggeliatkan ekonomi di Magelang. Mestinya seperti itu untuk oleh-oleh gitu. Ya, tadi bersama Pak Sukardiano telah dijelaskan ya, keluarga pas bahwasanya untuk Anda para perantau yang mungkin akan balik lagi mudik ke Magelang, Anda bisa bawa oleh-oleh ya, paling nggak belanja, paling nggak healing juga seperti yang disampaikan oleh Pak Narno tadi. Kunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Magelang ya Pak ya. Oke, karena kita juga menantikan hasil jeripayah dari seluruh masyarakat yang ada di luar Jawa yang mungkin balik lagi ke Jawa, khususnya di Magelang dan sekitarnya, ini untuk membawa sesuatu hal yang baik gitu. Baik, dan untuk beberapa informasi selengkapnya keluarga Fas menjelang akhir tahun ini, sejumlah harga kebutuhan juga terpantau mengalami kenaikan. Bagaimanakah tanggapan dari bapak-bapak tercinta kita? Kita akan break dulu setelah jeda berikut ini. 90.1 Fast FM Magelang.